Dari yang nomor 2, dari batas, lihat dari hukum politik tentang batas laut. Oke, IPS 10.11 balik 11.10. Lihat batas-batas laut kita. Saya nanti berapa zona eksklusif laut kita jaraknya. Oke, berapa ZEE kita, berapa batas laut teritorial kita. Oke, kemudian berapa landas kontinen. Pak, landas kontinen itu apa? Yaitu dalamnya laut diukur dari permukaannya, yaitu memakai kedalaman 200 meter. Kontinen. Kemudian ZEE berapa mil? ZEE 200. Kalau laut teritorial apa? Mil. Itu yang kita pakai nanti. Itu batas. Batas di lain darat ada, laut ada, juga batas udara. 2 batas udara secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu apa? Horizontal apa? Oke? Selama ini kan 11.10 tahunnya batas secara fisik, yaitu sebelah paling barat sendiri apa itu ya, paling utara apa, paling selatan oke pak, paling timur ini, itu namanya batas secara fisik yang bisa disentuh. Kalau itu nggak perlu dijelaskan. Oke, jadi batasnya secara hukum, batas darat ada, batas secara hukum politik kita pakai dasarnya Juanda. Kemudian batas udara kita juga punya. Oke. Daratan Indonesia, kamu boleh memulai dari dataran paling tinggi pegunungan sampai dataran paling rendah. Tadi dimiliki sama Indonesia. Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah sampai dengan daerah pantai. Itu yang kamu jelaskan. Wilayah daratan Indonesia. Apa itu dataran tinggi? Apa itu dataran rendah? Jelaskan apa sifat dari perairan Indonesia. Kalau tadi daratan, sekarang perairan. Ayo kamu lihat macam-macam perairan. Kamu tahunya sungai, danau, laut, apa lagi? Teluk, selat. Itu perairan yang ada di negara kita. Kamu boleh ngetes kelas lain bisa dengan pertanyaan seperti ini. Kamu paling canggih, harus makan di bocoran apa yang sudah disebutkan. Nomor berikutnya, Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat luas, di mana lautnya juga luas. Maka dapat dikategorikan Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Jelaskan apa sih maritim itu? Kan gitu. Jadi anak-anak tahu. Pak, dilihat dari penjelasannya, laut itu dibagi menjadi beberapa yang dimiliki oleh Indonesia. Namanya laut yang dangkal, namanya laut apa dangkal? Yang dangkal. Perang. Ayo, hati-hati, dangkal, dalam sama laut yang kembali. Namanya ingress itu laut apa? Dalam. Lawannya transgresi, laut dangkal, contohnya laut Jawa, Selat Bali, itu kan laut yang dangkal. Ya, laut yang dalam namanya ingresi. Contohnya samudra di selatan Pulau Jawa. Sedangkan regresi, laut yang muncul kadang-kadang hilang karena adanya pengendapan yang muncul membentuk sebuah pulau. Tahu muncul lagi laut, itu namanya laut regresi. IP 11-10 tahu yang penting adalah dua. Transgresi sama laut ingresi. Berdasarkan kedalamannya, zona tempat kamu pacaran diberi pantai namanya zona litoral. Habis itu zona yang paling kaya akan ikan karena ada sinar matahari masih bisa tembus, namanya zona merah.
7 minutes. Kemudian basial atau abisan dulu. Basial. Berapa kedalamannya basial? 150 meter hingga 1.800. Yang paling dalam namanya laut Asyar. Itu bisa Palu lah, Palu laut. Oke, ada berapa zona pajak zona laut di Indonesia? 4. Zona apa? Litoral, Serengeti, Bang, Bagian, Asyar. Wah, sudah di luar kepala. Berikutnya perkembangan jalur transportasi. Nah, ini sejarah. Di 1110 harus membaca. Mulai dulu kita terkenal dengan nenek moyang seorang pelaut, ya, seperti itu ya. Oke, selesai. Terima kasih. Semoga nanti bermanfaat. Inilah anak kelas 11-10 dengan materi poros maritim yang mana sudah selesai untuk pembelajaran kaki pertama. Insya Allah untuk kelas 11-10 sudah siap untuk formatif yang pertama, karena saya yakin materi yang sudah saya sampaikan plus tugas nanti yang kamu kerjakan ke 11-10 sudah siap. Sudah siap. Dari mana Pak saya bisa mengerjakan tugasnya? Apa yang bisa saya berikan sama kamu?